Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatimu seneng apa sedih, apa kemerungsung, apa galau? Seneng ya? Oke, gue senang bareng ya. Aku ora nyandan-nyandani, aku malah arep takon, arep ndudah apa menggali hati dan isi pikiranmu ya. Sing luwe pinter kuwi pinter jawab apa pinter takon. Kuwi nek sekolah kae arep berangkat sekolah nyiapke pitakonan apa wis disiapke gurune nggo dikandani. Apik endi dikandani apa golek dhewe. Ora ming ilmu bojo yang ngono to, arep dikeki bojo apa kowe golek bojo. Ngono to. Dadi ikra kuwi artine wacanen dudu apa? Dudu jawaban ning wacanen. Dadi kowe ndelok wit-witan, ndelok kewan, ndelok menungso, ndelok tanggamu, ndelok apa wae, kowe kudu iso menggali ben kowe iso takon apa supaya kowe oleh Allah diberi jawaban-jawaban ngono ya. Oke. Apa bedane persatuan dan kesatuan? Sapa iso jawab? Aku saiki sing takon. Apa bedane persatuan karo kesatuan? Ayo bisa langsung. Muatan pidato Ibu Bupati tadi. Nek awalan per akhiran an, jenenge awalan ke akhiran an juga. Apa Mas bedane Mas? Assalamualaikum. Ya Mas, apa? Kalau persatuan itu berarti fisiknya bersatu. Ya. Hanya fisiknya, kalau kesatuan jiwa dan perasaannya itu menyatu. Oke. Orang no sing salah sing ono beda. Ya. Oke. Ada persepsi atau penemu sing ngene ono sing ngono ora apa-apa. Sing penting outputnya sama-sama baik. Misalnya ngene, gue mesti bisa jawab bedane setiap karo semua. Kalau setiap berarti masing-masing, kalau semua berarti secara umum gitu. Ini hasilnya pada orang. Misalnya gini, setiap orang di lapangan ini dikasih uang 10.000 oleh Bu Bupati. Terus kedua, semua orang masing-masing diberi 10.000. Hasilnya pada orang. Hasilnya tidak sama. Kok nggak sama? Karena kalau setiap itu nanti rata. Kalau semua itu belum tentu hasilnya Ya, itu soal pelaksanaannya. Tapi semua seharusnya kan semua orang mesti ora itu toh. Oke. Berarti semua sama, setiap hasilnya sama meskipun pemahamannya berbeda. Terus Saya ini tak takoni meneh kowe ya. monggo. Salammu sak potong tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngono ta mau jawab salah apa-apa. Kuwi mesti wekmu ya cendak kuwi. Ya ta, mesti ora dawa, ora jangkep ya. Saiki nek cara Purbalingga nek itu piye? Kae. Tapi saya orang Tegal, Pak. Meh padha to ya. Kae ya. Nganggo K apa nganggo T? Boneka. Nah, nek T Boten aku. betul, apik. Gini, teman sekalian, kita punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu artinya apa? Setahu Anda? Ika itu satu. Eka. Eka satu juga. Loh, kok si jenis E, jenis I? Coba engkau browsing, kowe golek bahasa Sanskerta, bahasa Kawi. Nek Ika iki apa? Eka iki apa? Kalau Eka itu digunakan untuk setiap individu. Kowe ya orang yang pinter ngarang barang begitu. Kabeh kok. Nek siji Eka kuwi siji, lorone apa? Dwi, Telu, tri, papat, catur, limo, panca. ponco. Oke. Saiki ngene. Ika iki nek sing tak sinaoni Ika iki iko, nek cara Jawa Timur iko, kae. Nek kene kie. Kae. Lah iki ya.
kae itu ika, jadi bineka tunggal kae. Ngono. Nek pemahamanku kuwi cukup bineka manunggal, bermacam-macam tapi nyawiji dan atau manunggal, jadi semua atau jadi setiap tadi itu ya. Jadi nek bineka tunggal siji, ika ya siji, maksudnya piye bineka siji ngono piye. Iki piye ora cetha piye, lain gawe biyen ora cetha piye. Dadi kudune bineka manunggal, yang bineka macam-macam ki manunggal to nyawiji. Sesuk nek dadi presiden tolong diganti dulu. Ya bineka manunggal wis cukup. Nek ika kuwi kae. Iko nek bahasa Jombang bukan aku, iko lho rek ika. Nek bahasa Osing ika. Jawa Timur bagian timur Banyuwangi ika. Nek Jombang iko. Tapi enggak apa-apa. Indonesia salah tetap bener, pemenang bener ini ya. Indonesia kok. Dan Allah juga tidak menagih itu. Jadi Pak Muzamil, ini yang tampak ini kan tampak bercahaya. Dilihat dari langit kan ini moncer gitu. Purbalingga Pak Muzamil. Lah yang bercahaya itu apanya Pak Muzamil? Apakah lampunya atau imannya, hatinya, mahabbahnya, cintanya atau manunggalnya atau apa Pak Muzamil? Ya imannya, ya hatinya yang ingin bersatu, yang ingin mencintai Allah dan Rasulullah, dan kemuliaan niatnya semua orang selapangan ini, termasuk bupati dan ketua panitia dan semuanya itu kemuliaannya adalah cahaya yang bisa dilihat dari langit dulu ya. Moncer sekono, kowe nek sering poso, mangan musiti ya, ora kokean turu, kowe iso ndelok cahaya yang tidak dari lampu. Misalnya ono ora wong sing raine cahaya, ora. Apa raine iki ono listrik lah ora. Nah, jadi apa yang bercahaya dari wajah seseorang itu apa? Aura, kebersihan hatinya dan seterusnya ngono ya. Jadi cahaya itu bermacam-macam. Ini ya Pak Muzamil ya. ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, kowe dewe-dewe iki sapa wae? Saya ulangi, kowe dewe-dewe iki sapa wae? Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaannya bahasa Jawa tapi jawabnya boleh bahasa Indonesia ya. Ya. Pertanyaan nomor 2, sopo-sopomu kuwi gawe becik apa wae? Sopo-sopomu kuwi gawe becik apa wae? Ya, sopo-sopomu kuwi gawe becik apa wae? Supaya cara kita melihat dan menjalani hidup itu detail. Jadi nek kiper becik nyekel bal, nangkep bal ya. Nek striker penyerang, api becik ngeleboke bal nang gawang. Beda ora kiper karo penyerang. Nek api wedhus karo api kebu padha ora. Nah kan Anda punya banyak fungsi, punya banyak siapa-siapa, punya banyak apa-apa, maka di setiap fungsi itu Anda punya becik dewe-dewe. Jadi apa becik sing kok tandur ki apa wae? Jadi sing ditandur. Nomor 3 ya. Ibu, jadi becik pada posisi bupati beda dengan becik pada posisi kiai dan seterusnya ngono ya. Gua kudu detail kowe nek iso jawab. Jadi jawaban ya, terus Pertanyaan ketiga ya. Sesuai dengan tema ada nandur tadi. Sing kok tandur kuwi becik menurut sapa? Sing kok tandur kuwi becik menurut sapa? miturut nek cara Jawa. Miturut sapa? Ya. Sing kok tandur kuwi becik miturut sapa? Becik iki oke. Becik wong siji urung karuan becik kanggo wong liya ya ora. Penak oke, bener ya oke. Suket ki penak ora? Kanggo ayo nek kanggomu ayo, jadi suket penak apa ora?
Jadi ora iso kowe saiki jawab sukit ki penak, engko sik ora iso. Sebab kanggo sapa sik? Aku takon kowe muslim apa kafir? Muslim nang sapa? Pak Muzamil, muslim itu kan satu sikap, satu keputusan, satu perilaku. Ya, satu sikap kepasrahan manut muslim kepada Allah. Oke, kowe muslim apa kafir? Ora iso, muslim nang sapa? Ya, ning kafir nang misalnya nang setan, nang iblis ngono ya. Kowe kafir nang iblis. Jadi nek aku takon kowe iki muslim apa kafir? Lah iya ta, berarti jawabannya aku ya muslim ya kafir. Ning muslimku nang Allah, kafirku nang iblis. Kan ngerti ora iso satu kata berdiri sendiri, cita ya. Nah saiki lak wong do kerengan kok oke radikal, oke liberal, oke menurut saiki sik radikal kanggone sapa? Kabeh hukum ki radikal, orang mungkin hukum tidak radikal. Hukum itu harus diterapkan secara radikal, tidak ada kompromi. Kudu orang itu ora, ya ora. Nah orang itu kudu orang itu orang iso itu radikal, hukum itu radikal. Ya. Allah memerintahkan ku sholat ping 5 ki radikal ora? Bisa kok nyang ora? Mboten saged. Harus mau tidak harus mau manut. itu namanya radikal. Nggih. Dan revolusioner. Jadi saiki nek kaum radikalis sing ndi? Sing pemerintah ngomong kita anti radikalis, karepe sapa kowe? Karepe pemerintah. Ya tadi radikalis karepe pemerintah. Lah tapi nek nang hukum mau piye? Pemerintah dhewe radikal ora? Iya radikal. Pemerintah ki radikal, kowe rabi radikal ora? Radikal. Ana cawe tok semono kowe kok jupuk ming siji radikal ora kowe? Radikal ora kowe? Nggih radikal. Jadi ora iso kowe ngarani wong radikal apa ora, tergantung kalau di dalam usul fikih ya turu Ma'ilati, tergantung ilatnya, tergantung ilat atau sebabnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. pijakannya, konteksnya, asal usulnya Ya. dan tujuan. Sama dengan sholat subuh sekarang wajib apa gimana? Wajib. Sekarang ya boten saged. Haram. Dari jame kok. Iya, haram. Jadi sholat subuh wajib apa haram? Sik maksud sampean jam pinten ngono to? Nah, nggih. Jadi saiki iki Indonesia iki kerengan terus mergo kata-katai urung jangkep. Nggih. Gitu. Isi urung mateng wis ditokke, akhir loro weteng kabeh. Ngono aja lah. Jadi saiki sholat subuh haram, betul enggak? Sing wajib saiki apa? Sing wajib Isya. Sa. Ngono ya. Nggih, nggih. Kowe rabi seneng ora? Nggih, seneng. Nggih, susah. Sik. Nek karo wedhus piye? Nggih, boten. Ayo, mulane kowe kudune tak lakoni kowe seneng rabi ora? Kowe jawabe rabi kalis Pinten kali nopo sih? konteksnya napa dhisik? Iya kan gitu. kuwi. Jadi kowe aja kapusan ya. Ini namanya murojaah. Kita baleni meneh pemahaman kita terhadap apa saja. Ben kowe ora gampang gelut, ora gampang dongkrah, ora gampang apa geger. Harus diperjelas segala sesuatu, ngono ya. Ngono ya, cita ya. Nggih, nggih cetha. Jadi kowe seneng rabi angger karo Menungso, wadon. wadon. Sing ayu. Sing ayu. Ya tadi jebul seneng dia syaratnya oke toh. Orang mungkin rabi seneng titik, orang mungkin. Boten. Jadi njur kowe diteri wedhus ora gelem ta kowe. Wedhus dipupuri gelem ora kowe. Boten. Ora gelem ta aja. Boten purun. Cata ya. Jadi ya cara berpikir ben uripe tentrem ya. Nggih, nggih. Ojo leren ketika sesuatu harus masih terus. Nggih. Ojo dindek sing kira-kira kudune ra dindek. Nggih. Ning kudu kok ndek nek pancen wis kudu mandek kan gitu. Ya kan? Nggih. Jadi kita harus proporsional, harus ma'ilatihi atau Ma'ilatihi. ma'ilatihi. Jadi semua jadi bal-balan ki apik mergo lapangane bal-balan. Nek ning ngarepe masjid njur bale nganti mecah-mecah kocone masjid kan dadi mudarat ya ra. Jadi semua itu ada tempatnya, ada ruangnya, ada waktunya, ada proporsinya, ada empan papannya kalau bahasa. Kan ada 3 macam dalam hidup ini. Ono wong nresnani sehingga perilakunya adalah ngayomi. Ono wong kuwasa perilakunya adalah menguasai. Terus ono wong kuat sehingga lainnya menjadi dikuati apa diungguli apa seterusnya. Bu,
kalau jadi bupati kui nomor siji wong kuasa apa wong tresno apa wong kuat? Ya, ya. Bupati wong ditresnani. Ditresnani apa neresani? Ini pokoknya tresno ya, Tresno. ya. Dan bupati kepada rakyatnya ini sekarang inginnya itu menguasai apa nek nguati apa nguati sopo sirop sopo ingsun ngono kae lho ya, atau ngayomi. Jadi yang nomor satu fungsi bupati itu pengayoman apa kekuasaan apa kekuatan dulu? Mengayomi. Pengayoman ya. Pengayoman. Pak Kapolres, polisi itu utamanya kepada rakyat itu pengayoman apa kekuasaan apa kekuatan? Pengayoman. Pengayoman. Neng salah bener rasa dinyang loh ya, nek salah ya salah, bener ya bener. Jadi nek uang salah kui ben merasa diayomi, dia dibebaskan apa di penjara. Jadi orang dihukum itu adalah lambang pengayoman, betul enggak? Ya lah. Nek dibebaskan kui malah kualik. Sebab jadi kalau orang ketangkep KPK, nek tepung aku biasanya langsung tak telepon, selamat ya Anda sedang menjalankan kebenaran. Jadi tak ayomi yang hatiku. Lu kok menjalankan benar lu? Kalau orang salah, apa sing bener kindi? Wong salah dihukum apa wong salah dibebaske? Sing ngayomi ki sing hukum apa sing bebaske? Kalau orang salah tidak dihukum berarti dia dicelakakan, betul enggak? Nah, supaya orang yang salah itu selamat, maka dia harus dihukum, betul enggak? Demikian juga neraka itu adalah alat Allah mengayomi orang salah. Nah, wong salah kok dilebokke swarga, kuwi dhek ora kerasan dhewe. Wong salah kok dia mesti bingung dhewe atine karo pikirane. Maka neraka itu adalah bentuk pengayoman Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun saja hambanya yang bersalah. Benar ya? Jadi nomor siji pengayoman. Nomor loro apa? Kekuatan apa kekuasaan? Kekuatan. Jadi bupati atau Pak Kapolres mengayomi masyarakat ning nek ana sing ngeyel, ana sing apa carane ngene, ana sing tetap aja melanggar, maka terpaksa ibu bupati atau Pak Kapolres menunjukkan aku kuasa loh, aku bisa menghukum kowe. Ya. Tapi dasarnya itu tetap pengayoman dulu, nek kepaksa lagi kekuasaan. Nek dihukum tetap ngaco, dijak gelut ya, tembak apa dia tembak sikile mobil ngono kae. Itu karena sudah diayomi, sudah ada hukum kekuasaan kok kamu masih ngeyel, maka kamu terpaksa dihadapi dengan kekuatan, betul enggak? Benar ya? Ayatnya apa? Ayo, sing pinter ngaji sapa? Sing suarane nak lanang wedok ra. Ayo Dik, ayo. Wong Mbak, wong Purbalingga kan wong. Yang bisa ngaji. Sing pinter suarane. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, semua ayo. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua hafal. Qul a'udzu birabbil malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi jawaban Pak Bupati, Pak Kapolres, Bapak Ketua DPRD tadi adalah jawaban orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dia orang ngerti rumusnya yang tetap jawabannya benar toh. Nomor siji pengayoman atau cinta kasih, kepengasuhan. Rabbun itu artinya Pengayom atau pengasuh pengasuh atau pengayom. Jadi rububiyah berarti kata bendanya rububiyah, artinya kepengasuhan atau kepengayoman. ya. Kalau malik itu malikin nas itu raja atau penguasa. Kalau kata bendanya pekerjaannya Mulki ya, mulkiyah. Jadi ada rububiyah dari kata Rabbun Nas, ada mulkiyah dari malikin nas, terus ada uluhiyah atau ilahiyah dari kata ilahin nas. Jadi
metode pengelolaan pemerintahan dimanapun, apakah itu pemerintah negara, apakah itu perusahaan, apakah itu keluarga, atau apapun saja, atau Kapolri kepada anggotanya, Kapolres kepada anggotanya, dan semuanya, nomor satu adalah kul a'udzu bi rabbin nas. Baru kalau terpaksa, kedua malikin nas, baru yang ketiga nek kepeksa, nek kepeksa loh, baru ilahin nas, kan gitu. Oke Mas Doni, Mas Dijit, Jadi malaikat dilaporkan ke Allah, jadi insya Allah muka-muka kabul dongamu ya. Saya ketemu dalanmu, saya padang cengkok tempuh, dagangi laris, tangine subur, gitu. Semua urusannya oleh Allah dimudahkan, keluarganya mergo kowe wis mengirim cahaya ke langit melalui imanmu, kekompakan ukhuwahmu untuk menyembah Allah dan memahami, menyadari fungsi-fungsinya yang luar biasa berdasarkan ayat Allah sendiri, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saiki ujiane jajal nek lagune wong Indonesia dhewe. Oh, nggih. Oh, tetap sekawan, Mbak. Iki mau sing paling banter la ilaha illallah, mergo sing paling gampang. Nek la malika illallah kan lagi bisa niki lagi ngel. Nek la ilaha illallah bendina kuwi. Dadi kayak sing berawan kan sing kiwa kuwi. Sing rada cangkeme rada banter kan sing kiwa, mergo wis biasa. Sing entuk nentokke barang apa-apa wae kuwi elek apa apik iki sapa? Aku ora kok sebut kelas bagus Jawa. Kan semuanya akhirnya kan berbondong pada baik itu menurut siapa yang kamu anut, kan menurut Allah, karena yang menciptakan semuanya Allah. Jadi nek cara-cara kan ono benere dhewe apa becike dhewe, ono becike wong oke atau benere wong oke, ono becik kang sejati. Kang sejati itu berarti pasti dari yang dari sumbernya yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari Allah ini melalui Rasul, Nabi, terus ulama-ulama sampai ke kita ada banyak kebingungan soal, bahkan ada berita bahwa nek omahmu ana lukisane kuwi malaikat ora gelem mlebu, ngono to. Termasuk malaikat, termasuk Israel alaihissalam ya. Jadi saiki kuwi ngerti carane ben ora mati piye. Kok salah gambar sing nang mau sing Israel ora mlebu omahmu ngono kuwi. Dadi nek arep digawe guyon ngono kuwi, tapi sekarang Pak Muzamil secara syar'i biar menjelaskan. Pak Muzamil silakan. Baik, masalah lukisan itu jadi begini. Kita pendapat itu kita hargai, gitu ya. Artinya gini, jangan kita punya pendapat pasti benar, gitu ya. Bahwa memang ada ulama yang punya pemahaman tekstual terhadap hadis atau ayat, gitu ya. Kalau tekstual itu maksudnya tidak melihat konteks, gitu ya. Maka hadis itu kan asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Jadi manusia yang paling keras siksanya besok di akhirat adalah para pelukis, kan gitu ya. Itu hadisnya. Nah, sekarang kalau pemahaman ini tekstual, tidak kontekstual, maka ya akan menyatakan hukum melukis itu yang bernyawa, makhluk hidup itu adalah haram, gitu ya. Tetapi kita yuk kontekstual. Zaman Rasulullah hidup itu kan baru saja Rasulullah itu menyelamatkan umat manusia, masyarakat Arab, masyarakat Madinah dari perbuatan musyrik, syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka satu, berarti teks hadis itu merupakan warning dari Rasulullah SAW kepada masyarakat waktu itu yang menyembah berhala, jangan sampai menyembah berhala lagi, gitu ya. Karena Anda sudah diselamatkan melalui Islam dari menyembah berhala. Maka kalau begitu bisa diartikan yang dimaksud melukis haram adalah membuat berhala yang akhirnya menjadi sesembahan. Maka kalau tidak, ya tidak. Nah sekarang orang melukis sekarang bagaimana? Tinggal dia bikin berhala atau bikin lukisan untuk sebuah karya seni, gitu ya. Kalau dia bikin berhala untuk disembah, untuk dipuja, untuk
untuk menyekutukan Tuhan, ya tetap haram hukumnya, gitu ya. Akan tetapi kalau dia melakukan itu sebuah karya seni, malah justru untuk menunjukkan keindahan ciptaan Allah kepada manusia, sehingga melihat lukisan sampean orang ingat Allah, gitu ya. Jadi kalau bukan malah mengingkari adanya Allah, tapi malah ingat Allah, sampean justru menyumbang orang untuk berpikir. Yang mengabadikan hal seperti itu juga bukan hanya manusia, tapi Allah Ta'ala. Contoh, jenazahnya Fir'aun itu oleh Allah diabadikan. Fir'aun tenggelam di laut, oleh Allah jasadnya diawetkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu yang mengawetkan Allah dalam Al-Quran itu. Untuk apa? Supaya ilu manusia kayak Fir'aun itu jangan kamu tiru. Sepanjang masa jangan kamu tiru. Nah sekarang kamu melukis tujuannya apa? Nah itu, saya kira seperti itu ya. Jadi tapi kita nggak usah biar yang bermanfaat seperti itu, sampai seperti itu. Dan kalau ada orang yang bilang sampai neraka, sampai nggak usah nesu. Keliru kalau nesu. Ya, sampai bilang ya doakan mudah-mudahan saya tidak masuk neraka. Yang baik kan seperti itu, ya bang nggak? Gak usah kita merasa selamat lah. Justru kalau kita dianggap gak selamat ini syukuri, sehingga kita punya semangat untuk menjadi orang yang selamat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya itu parsial ya, arti seperti itu. Kalau kita berpikirnya kan harus udhulu fisil mikafa. Jadi nanti ada fakta-fakta lain, ada dimensi lain yang bisa membatalkan itu. Jadi misalnya wong urip ki kowe dadi sapa wae sak karepmu, ngopo wae sak karepne, intine kowe kudu gawe maslahat, aja nganti gawe mudarat. Kalau kamu melakukan lukisan itu melahirkan maslahat, insya Allah Allah akan senang itu kira-kira. Jadi sebenarnya nas-nas dalam Quran Hadis itu dia punya komposisi dan rangkaian satu sama lain, sehingga kita harus berpikirnya lebih komprehensif, tidak sepotong-sepotong seperti itu. Pak Muzamil, ini untuk endingnya, karena kita ini kan judulnya bebecik atau kebecikan ya. Di Quran itu kan ada becik totin apik kuwi ono macam-macam. Kalau di Quran disebut ada beberapa istilah. Pak Muzamil tolong. Satu kebaikan itu ya, ada kebaikan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Itu namanya ma'ruf. Dan itu yang harus kita perintahkan kepada orang. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Gitu. Karena sudah jadi kesepakatan. Kemudian jadi, ya, ma'ruf dari kata arafa, ya arifu. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah diarifi bersama-sama, sehingga dia posisinya diperintahkan, ya muruna. Tapi kalau ada kebaikan yang masih ibaratnya ini, aku takut ini mas, menduan ke apa toh? Jadi menduan ki ya tempe toh. Saat turunnya tempe deh apa? Jadi ono kebaikan pada level jule, ono kebaikan pada level tempe, ono kebaikan pada level mendoan. Nah kan itu kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah disepakati bersama, yang harus kita taati bersama, maka dia posisinya diperintahkan, ya'muruna. Tapi kalau khair itu tidak boleh diperintahkan, hanya boleh dianjurkan. Maka kalimatnya adalah yad'una ilal khair. Jadi bedanya ma'ruf dan khair, podo-podo kebecikan ning posisine beda. Tempe ya jele ning jele dudu tempe. Tempe yang menduan ning menduan dudu tempe. Tempe ya dudu menduan yang itu. Ono tempe sudah di menduan, ono sing ora kan gitu. Nah itu kita harus punya detail seperti itu dalam memakai kebaikan, kebenaran maupun keindahan. Itu Pak Muzamil. Nah, termasuk lawannya ma'ruf itu mungkar, ya. Mungkar itu sesuatu yang sudah disepakati bersama bahwa itu satu keburukan. Kalau belum disepakati nggak boleh nahi mungkar, gitu ya. Jadi contoh misalnya tahlilan, itu menurut Wahabi itu kan tidak boleh, tapi menurut orang NU itu satu kebaikan. Maka tidak boleh Wahabi nahi mungkar terus mau membasmi tahlilan, karena itu khilafiyah, itu bukan suatu kemungkaran, gitu ya. Bisa dipahami ya? Selawatan, Wahabi gak mau ya gak apa-apa, tapi menurut orang NU selawatan ini adalah satu kebaikan, dan orang-orang yang percaya dengan itu tidak boleh dengan alasan nahi mungkar bubarkan selawatan, tidak boleh, karena itu masuk khilafiyah.
Nah gitu ya. Itu bukan mungkar namanya, gitu ya. Jadi kalau kita pakai pengelolaan atau birokrasi sosial, kalimatnya selama ini kan gini, ya apa, nah amar ma'ruf nahi mungkar, terus seringkali ngomong gitu. Sebenarnya kalau menurut saya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi gini, amar ma'ruf itu kan harus pemerintah, karena yang pegang otoritas pemerintah, karena kalimatnya ya'muruna, diperintahkan atau dilarang kan gitu. Maka dia tugasnya pemerintah. Kalau tugas umum itu hanya bisa menganjurkan, yaitu yad'una ilal khair. Kalau wayan hauna anil mungkar itu tugas kedua-duanya. Rakyat ya kudu nahi mungkar, pemerintah ya kudu nahi mungkar. Tapi kalau posisi birokratisnya ya'muruna bil ma'ruf itu adalah tugas yang diberi otoritas dan diberi kedaulatan oleh rakyatnya. Maka pemerintah tugasnya adalah atau pemerintah tugasnya adalah amar ma'ruf. Kalau rakyat umum itu apa namanya, dakwah khair. Jadi kudu ini dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar, kalau rakyat dakwah khair nahi mungkar. Karena rakyat tidak punya hak untuk memerintahkan. Yang memerintahkan adalah yang diberi kedaulatan untuk memerintah oleh rakyat. Jadi kadang-kadang kita itu memang kurang waspada, kurang tertib di dalam mempresisikan suatu konteks masalah. Itu ya teman sekalian, tepuk tangan untuk ya kelompok yang sudah berprestasi luar biasa. Bu Bupati, bapak-bapak yang lain mohon kalau ada respon saya persilakan. Mungkin kita belum masuk. Monggo Bapak kalau ada respon terhadap 3 presentasi tadi. Pak Muzamil, saya mau tambah tanya aja daripada ya. Kan ada albirru manit tako. Kata mabrur itu dari kata bir kan? Dari kata bir, ya. Albirru manit tako. Itu kebaikan juga. Tapi konteksnya lain, ya kayak menduan karo tempe karo gede malu. Kalau albirru itu kayaknya agak spesifik, karena kalau haji itu mabrur, kalau sholat mabrur enggak? Sholat makbul. Makbul, Ya. Kalau apa yang mabrur cuma haji dong, Ya. Sehingga kata albirru itu satu kasus tersendiri yang sangat spesifik yang dipakai Allah untuk menyatakan apa namanya sifat hubungan antara seorang hamba secara private dengan Allahnya. Jadi dia ada puncak, dia di atasnya khair Pak ya. Iya. Kalau khair itu umum, apik ngono tok. Ning apik sing piye kan kudu dirembuk. Itu makanya ada pertanyaan becik miturut sapa mau ya. Jadi mohon kita bedakan Bu Bupati, ada kebaikan yang sudah jadi, ada kebaikan yang belum jadi. Sing wis dadi kuwi kita perintahkan, sing belum dadi kita rebut. Karena ono becike dhewe, ono becike wong akeh, ono becik kang sejati. Dan hidup itu selalu harus berdinamika di antara 3 itu. Ojo nggugu benere dhewe apa becike dhewe. Sing urung mesti dadi becike wong liya. Maka karena orang ono becik wong akeh ya urung karuan becik, bener wong akeh ya urung karuan bener, maka kita harus selalu bersama-sama mencari bener atau becik kang sejati, yaitu berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke teman sekalian, terima kasih sekali lagi, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kalau ada respon saya persilakan, kalau tidak, shollu ala Muhammad, kita berdiri bersama-sama.